Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Biarlah saat ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa puji-pujian dan pengagungan atas nama Dia. Dan saya percaya bagaimanapun kita ada pada saat ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bawa hati kita lebih lagi dalam ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan pada minggu ini. Kita mulai ibadah ini di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, membawa pujian dan penyembahan, pengagungan atas nama, sebab Engkau telah menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sudah selayaknya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, 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 Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Kami tinggikan, kami agungkan selama-lamanya. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami memuji dan menyembah, kami mau selalu menyembah. Ku selalu sembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, terimalah pujian bagi setiap kami kepadamu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan keindahan hadirat. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati menyembah. Segenap hatiku menyembah. Angkat tangan sama-sama. Nyatakan Dia besar. Nyatakan Dia sangat besar. Nyatakan Dia besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi.
kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami menang, kami mengalami kelepasan, kami mengalami mujizat. Haleluya. Nyata kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Israel, Allah yang luar biasa mengadakan tanda-tanda ajaib di tengah kami. Tiba waktunya kami mau memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dan bersorak ya Tuhan Yesus akan segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya sambil bertepuk tangan. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita dan menjadi pahlawan dan penolong kita. Yuk tepuk tangan sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya yuk kita gerakan bareng kita ke kiri dan ke kanan. Allah bergilang dengan sukacita. Sambil lambaikan tangan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah kita Immanuel, dalam kasih-Nya kita dibaharui sebagai pahlawan. Allah bergilang dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah sorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Allah kita Immanuel, Dia berada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita semua hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jangan lelah mengasihi Tuhan. Jangan lelah bersemangat giat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Allah selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang lelah, katakan aku kuat di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar
dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita semangat mengasihi Dia. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri Dia berikan kekuatan bagi kita, yang mengajar dan menopang. sungguh tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Pemeliharanya sempurna. akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Inilah tugas iman. gereja. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, siapkan jalan bagi Tuhan. timbunlah tanah Timbun yang setiap tanah yang berlubang, berlubang, siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jadi siap iman. dibangun. Menjadi siap Menjadi siap dibangun, dibangun. menjadi siap Jadi siap dibangun, dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan. Jangan lelah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sore hari ini penuh semangat untuk mengasihi dan memuji nama Tuhan. Kita akan melihat saat ini Rawahari News. Haleluya. Pada hari Selasa 27 April 2021 ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini diadakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Jerry Repi. Doa ini wajib bagi pengerja, full-timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Di hari Jumat ada departemen musik pada pukul 19.00 di lantai 1. Mari bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dapat bergabung di departemen musik. Doa puasa online pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat disiarkan melalui YouTube GBI My Home Official dan yang akan dilayani oleh BDP Abigail Sitinjak. Pada pukul 4 sore ada ibadah Next Gen di lantai 1 dan disiarkan langsung melalui YouTube channel Next Gen My Home. Pada pukul 7 malamnya ada ibadah dewasa muda di lantai 2 GBI My Home. Mari kami mengajak para kaula muda untuk bergabung di ibadah ini.
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang, dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita, GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Perianto Panjaitan dan Saudari Lindung Magdalena Situmeang pada tanggal 29 Mei 2021 di GPDI Jalan Juanda nomor 39 Kota Tanjung Pinang. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Sepma Pratama Putra dan Saudari Paula Yosika pada bulan Juni 2021 di GPI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Akan diadakan ulang tahun gereja yang ke-13 pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang bertema Reunion Konser. Yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official, dan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya. Jangan sampai ketinggalan reunion konser pada hari Jumat tanggal 7 Mei pukul 18.30. live di YouTube channel GBI My Home Official. See you there. And God bless. Akan diadakan konser doa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 10.00 WIB. Doa ini diselenggarakan secara onsite dan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Terima kasih Bapak yang baik, bersegala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami merasakan kuasa hadirat Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami. Shalom Indonesia, diberkatlah bangsa kami Tuhan, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Indonesia menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini yang terjadi atas bangsa Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan di saat Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi bagi bangsa kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan, terkhususnya pemimpin bagi bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk bisa memimpin bangsa kami Bapa, supaya kemuliaan Tuhan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan seluruh aparat keamanan Tuhan, pakai setiap pribadi lepas pribadi untuk membawa bangsa Indonesia Tuhan semakin maju Bapak, semakin adil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati generasi-generasi kami Tuhan yang mengalami pandemi saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik dalam kena sakit COVID Tuhan atau krisis ekonomi Bapak, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan bagi setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan bersegala kebaikan Tuhan. Kami terus menopang Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan atas bangsa kami Tuhan. Dominasi apapun yang Tuhan percayakan, biarlah terjadi kegerakan Pentakosta Tuhan. Biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran atas gerejamu Tuhan. Pakai gerejamu Bapak yang baik, ada kesatuan hati, ada keunitian bagi gereja Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus menopang Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas gereja-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan.
Dimulai dari hamba-Mu Pak Niko Tuhan beserta wakilnya, bahkan hamba-Mu Pak Johan Tuhan, bahkan hamba-Mu Pak Irwan Bapak yang baik, sebagai gembala sidang yang kami kasih di tempat ini, beserta wakilnya Pak Anen Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan, Engkau yang memilih mereka Bapa, Engkau menjadikan mereka Tuhan menjadi berkat Bapak yang baik, dimanapun mereka melayani, biarlah terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa Tuhan, bahkan jiwa-jiwa Bapa, kami percaya di saat Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin, Tuhan yang terus memakai mereka Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat kuasa Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ada keselamatan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sukacita damai sejahtera bagi setiap pribadi mereka. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, apapun yang disampaikannya, biarlah semuanya berasal dari pribadi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap perkataan mereka Tuhan. Engkau mendahulukan setiap perkataannya Tuhan. Bahkan setiap telinga yang mendengarkan Engkau Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bawa hati kita saat ini terbuka untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ditabur oleh kebenaran firman. Apapun yang Kau katakan, ajar kami untuk taat dan setia. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
Ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami dalam firman. Amin. Kami percaya Engkau adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati, dan Engkau juga sanggup membangkitkan iman kami, membangkitkan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua ketika kami menerima firman-Mu, supaya ini jatuh pada tanah hati yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman dengan judul Kuasa Terbesar dalam Hidup. Kita akan lihat Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai ayat 36 yang berbunyi demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Amin. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia setidaknya pernah membangkitkan 3 orang dari kematian. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus, yang kedua adalah anak muda, anak seorang janda di kota Nain, dan yang ketiga yang kita baca dalam kisah ini adalah dia membangkitkan Lazarus. Nah, di dalam perikop yang kita baca, saya melihat ada 4 kuasa yang hebat dalam hidup ini yang kita harus pahami. Yang pertama adalah kuasa maut. Saudara, kematian atau maut adalah hal yang dialami oleh semua orang. Orang tua mati, tapi orang muda pun bisa mati. Orang miskin mati, tapi orang kaya pun tidak luput dari kematian. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang berkata, memento mori, ingat satu kali manusia akan mati. Jadi kita jangan hanya cuma ingat hidup, tapi kita juga harus ingat mati. Karena tidak selamanya kita berada di atas bumi ini. Lazarus adalah seorang pengikut Yesus. Lazarus itu mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi toh mati juga. Salomo dengan segala hikmatnya tidak bisa mengalahkan kematian. Samson dengan segala kekuatannya juga tidak bisa mengalahkan maut. Ada orang yang berumur panjang, Adam 930 tahun, Nuh 950 tahun. Metusalah orang yang terpanjang umurnya di bumi 969 tahun. Tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan kematian. Metusalah itu hebat ya. Karena orang yang panjang umur sekali, metunya salah aja sudah 969, apalagi metunya benar gitu ya. Pasti akan lebih panjang ini saudara. Tapi toh mati. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Semua manusia harus mati. Karena itu sadarilah dan siapkan diri kita untuk memiliki kekekalan. Sehingga ketika kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. Dengan cara percaya kepada Yesus, maka kehidupan kekal akan kita miliki. Jadi apakah hidup? Hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kekekalan tersebut. Saudara sekalian, satu kali saya mengingat sebuah kisah, ada seorang
yang mengajak temannya untuk datang ke gereja. Ini temannya bukan anak Tuhan, berkali-kali diajak tapi tetap tidak mau. Tapi karena sudah terlalu sering, akhirnya temannya kesel juga, dia bilang, oke deh, saya ikut kamu ke gereja sekali, tapi setelah itu saya nggak akan pergi lagi ya. Dan kamu janji jangan ngajak saya lagi. Temannya bilang oke, dan dia berdoa puasa, mudah-mudahan khotbah pendeta, khotbah yang terbagus, sehingga akhirnya temannya ini akan bertobat, saudara. Dan pada hari itu ternyata temannya datang ke gereja, lalu mendengarkan khotbah daripada pendeta. Dan ternyata hari itu entah kenapa, saudara sekalian, pendeta berkhotbah tentang silsilah Adam dari Kejadian 5. Misalnya dia cerita tentang hidup Adam sampai dia mati. Lalu ada anaknya hidup sampai dia mati. Saya bacakan ya beberapa bagian ayat supaya saudara tahu betapa keselnya ini orang yang sudah ajak susah-susah temannya. Pendeta khotbah soal silsilah lagi. Dikatakan Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Jadi diceritakan tentang Adam sampai matinya, Set sampai matinya. Ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu dia mati. Saya rasa nggak usah dilanjutkan, jangan-jangan nanti kita mati semuanya nih saudara. Jadi betapa keselnya orang ini gimana sih pendeta khotbahnya cuma begitu doang. Lalu temannya bilang, udah ya sekali saya ke gereja, gue juga nggak ngerti apa yang dikhotbahkan pendeta katanya. Makin kesel nih yang ngajak saudara, dia nggak mau salaman sama pendeta. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Malam itu si orang yang pertama kali ke gereja mau tidur, tapi ada suara yang terngiang-ngiang terus di telinga dan hatinya. Dan suara itu adalah suara yang paling sering dia dengar. Lalu ia mati, lalu ia mati. Dia tutup telinganya dengan bantal, lalu ia mati. Dia tutup dengan guling, lalu ia mati. Dia tutup dengan selimut, lalu kamu mati. Saudara, dia menjadi kaget dan dia telepon temannya. Malam-malam dia bilang, saya nggak bisa tidur, saya dengar pendeta ngomong terus, lalu kamu mati. Antar saya ke pendeta, karena saya tidak siap mati. Saya nggak tahu kalau saya mati, saya masuk neraka atau masuk sorga. Keesokan harinya pagi benar, diantar kepada pendeta, diinjili bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita harus ingat kuasa kematian itu begitu hebat, sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Yang kedua, kita melihat ada kuasa kasih. Ayat 33 sampai 36, Maria menangis dan ketika Yesus berada di depan kubur Lazarus melihat penderitaan manusia, bahkan sengat maut itu ada di dalam hidup manusia, maka menangislah Yesus. Sehingga orang Yahudi berkata, lihat betapa besar kasihnya kepadanya. Kita melihat bahwa ada kuasa lain yang juga sangat hebat, yaitu kuasa kasih, saudara. Sehingga karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengutus putra tunggalnya Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu penuh dengan kasih. Dia bukan Allah yang tidak punya perasaan. Dia bukan Allah yang berhati batu. Tapi dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan turut merasakan penderitaan manusia. Kalau saudara berkata, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Seberapa besar kasihmu kepadaku? Mungkin Yesus akan menjawab ini. Sebesar ini. Dan dia merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Dia mengasihi kita bahkan rela mati di kayu salib. God is love, Allah itu kasih. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki ciri murid yang sejati. Saling mengasihi. Hukum yang terbesar, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, mari kita alami dan hidup dalam kuasa kasih ini.
Kalau kita memiliki kasih, kita dapat mengubah hidup manusia. Sebab tidak ada tembok yang terlalu tebal yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kasih. 26 Desember 1996 terjadi kerusuhan di kota Tasikmalaya. Gereja-gereja dibakar, sekolah-sekolah Kristen dirusak, saudara. Setelah peristiwa itu, beberapa orang pembakarnya tertangkap, diadili masuk ke dalam penjara. Dan ternyata waktu mereka dalam penjara, orang yang menjanjikan akan kasih sekian puluh juta kalau mereka bakar gereja nggak pernah datang, nggak pernah nongol, saudara. Siapa yang datang? Anak-anak Tuhan dari berbagai gereja, bawa makanan, bawa selimut, bawa perlengkapan yang lain, mendoakan sampai orangnya minta maaf. Aduh, saya membakar gerejamu, tapi ternyata perlakuan orang Kristen kok begitu baik ya. Waktu mereka keluar, mereka pergi ke gereja, saudara. Karena apa? Karena kuasa kasih itu jauh lebih besar dari kuasa kebencian dan kuasa yang lain. Alamilah kuasa kasih ini dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat ada kuasa doa, ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Dia menengadah ke langit, dia berdoa, artinya berkomunikasi dengan Bapaknya. Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Tapi demi orang banyak yang ada di sini, mereka harus melihat kemuliaan-Mu agar mereka percaya. Biarlah apa yang aku doakan ini didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya sampai hari ini ada kuasa di dalam doa. Musa berdoa, laut Teberau terbelah menjadi dua. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, Lazarus bangkit dari antara orang mati. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu yang Tuhan janjikan. Berseru di dalam doa, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa kita karena ada kuasa di dalam doa. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan perkara besar dalam hidup kita, mujizat besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, karena itu mulai minggu depan kita akan masuk di dalam doa dan juga puasa. Kita tahu kemarin ada peringatan dari kedutaan Amerika kepada warganya yang ada di Indonesia. Mereka minta waspada karena diduga akan terjadi terorisme di dalam skala yang cukup besar. Ya. Kita melihat banyak teroris yang hari-hari ini ditangkap di Makassar, di Bekasi, di daerah Jakarta, di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada Badan Intelijen, Densus 88 sebagainya. Tapi saudara, kuasa kegelapan berusaha untuk menguasai Indonesia. Perjuangan kita adalah perjuangan rohani di dalam alam roh. Kalau Amerika sudah memperingatkan, kita semuanya juga tahu bahwa Alkitab sudah memberitahukan musuh kita adalah si iblis yang berusaha untuk membinasakan manusia. Berdoa, berpuasa dalam peperangan rohani agar lawatan Roh Kudus terjadi dan Indonesia aman, makmur. Indonesia bebas daripada COVID. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Dan yang terakhir adalah kuasa Kristus. Ayat 43 dan 44 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, saya percaya kuasa yang terbesar adalah kuasa Kristus. Karena ketika Kristus berkata, Lazarus marilah keluar, orang yang sudah mati 4 hari, sudah bau mayat itu, bisa bangkit kembali. Yesus setelah bangkit dari kematian juga berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Filipi 2 ayat 10 dan 11 berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Dia adalah penguasa yang terbesar atas alam semesta. Dia mengalahkan maut, dia juga bisa menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Kenapa Yesus berkata, Lazarus marilah keluar? Karena kuasa Yesus sangat dahsyat. Kalau dia bilang, hai orang mati, keluar. Itu yang mati semuanya pada keluar, saudara. Itu belum terjadi, nanti akan terjadi pada akhir zaman. Karena waktu Yesus datang kali kedua, kubur orang percaya akan terbuka. Dan orang percaya akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, dan menyongsong Yesus di awan-awan. Jadi apa yang dilakukan kepada Lazarus cuma contoh kecil, icip-icip begitulah. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan. Lagi pula kalau Lazarus mati dibangkitkan, dia mati lagi. Tapi nanti kalau kita dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, tidak akan pernah bangkit lagi. Tidak akan pernah mati lagi sampai selamanya. Nah, jadi mari kita sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan. Ada seorang penginjil yang namanya D.L. Moody, ketika dia memulai pelayanan, ada orang mati lalu dia diminta untuk melayani pemakaman itu. Dia belum pernah waktu itu. Jadi dia buka Alkitab, gimana ya caranya Yesus melayani ibadah pemakaman. Kan ada pelayanan pemakaman kepada anak muda di Nain, kepada anak Yairus, dan yang paling jelas pelayanan pemakaman kepada Lazarus. Dan rupanya kalau Yesus diundang untuk melayani kebaktian pemakaman itu tidak pernah sukses, saudara sekalian. Karena Yesus kalau hadir selalu akan membangkitkan mayatnya. Dan saya yakin kalau dia hadir kembali, datang kembali di bumi ini, kebangkitan akan terjadi bagi semua orang benar yang berharap kepadanya. Inilah kuasa yang terbesar. Karena itu seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Aku akan melakukannya kepadamu. Karena itu mintalah sesuatu di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus paling berkuasa, saudara-saudara. Dan kalau nama Yesus berkuasa, mari kita sungguh beriman kepada Dia. Firman juga berkata, kalau kamu percaya dan berkata kepada gunung ini, pindah, maka itu akan terjadi. Asal tidak bimbang hatimu. Gunakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Gunung saja bisa pindah, apalagi masalah-masalah yang lain. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kuasa yang terbesar adalah kuasa Kristus. Dan itu diberikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan